Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan sedikit menceritakan tentang kisah dari beberapa ulama besar. Perkenalkan, saya Ramdan Putra Pratama dengan nomor presensi 23. Perkenalkan, nama saya Saki Muhammad Arsyad dari presensi 32. Perkenalkan, nama saya Adian Primadwipa, presensi 3. Perkenalkan, nama saya Irfan Deddy Sunarta, presensi 8. Saya Kaila Devi Ramadhani, nomor presensi 10. Saya Mariskiana dari nomor presensi 27. Saya Nailul Muna, presensi 20. Ada ulama Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Terkenal juga dengan nama Syekh atau Imam Nawawi dari Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu dari Sultan Banten I, yang bernama Maulana Hasanuddin. Dikabarkan beliau masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, selain Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Gelar Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa. Namun di sentral dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, yang berarti guru Jazirah Arab, Saudi Arabia. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau tahun 1230 Hijriah. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Seiring berjalannya waktu, Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di halaman, dan karya-karya tersebut juga tersebar di Timur Tengah. Sekarang karyanya masih dipelajari hingga sampai kini, menjadi kurikulum tetap di pesantren. Syekh Nawawi menulis karya sebanyak 115 kitab yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Yang pertama ada Sulam Al-Munajah Syarah Safina Al-Solah, dan yang kedua ada Nur Al-Dolan Ala Manduma Al-Musamma Bi Aqidah Al-Awam. Pada akhir hidupnya beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau pada tahun 1897 Masehi di usianya yang 80 tahun. Selanjutnya yaitu ada Syekh Yusuf Abdul Mahsin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau lahir pada tahun 1626 di Goa dan wafat pada 1699 Masehi di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau adalah pahlawan nasional yang bergelar Tuanku Salamakari Goa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Pendidikan agama beliau diperoleh sejak usia 15 tahun di Goa. Beliau juga berguru pada Sayyid Alawi bin Abdul Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidi. Syekh Yusuf menikah dengan Putri Sultan Goa pada saat usia 18 tahun. Kemudian ia diangkat jadi mufti Kesultanan Banten oleh Sultan Agung Tirtayasa. Setelah Kesultanan Goa kalah, beliau pindah ke Banten, dan ketika Banten jatuh, beliau ditangkap Belanda dan diasingkan di Sri Lanka. Di sana beliau melakukan dakwah dan masih mampu berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Akhirnya beliau diasingkan ke tempat lebih jauh, yaitu di Cape Town pada tahun 1693. Beliau di sana memiliki banyak pengikut hingga terkenal, bahkan beliau diangkat menjadi pahlawan oleh Presiden Afrika Selatan. Beliau juga menghasilkan karya-karya tulis seperti salah satunya yaitu Safinat An-Najah. Setelah beliau wafat, beliau digelari pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Selanjutnya yang ketiga adalah Syekh Abdus Samad bin Abdul Al-Jawi Al-Palembani. Ia adalah ulama besar asal Palembang pada abad ke-18. Ia lahir dari ayah bernama Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama keturunan Arab atau Yaman, dan ibunya bernama Radin Ranti, seorang wanita asli Palembang. Sejak muda, ia pergi ke Mekah sampai Madinah untuk belajar agama dan berguru kepada banyak ulama, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman yang merupakan tokoh tarikat Samaniyah. Abdus Samad terkenal lewat dua karya penting dalam tasawuf. Yang pertama Hidayatus Sholihin dan Syairus Sholihin. Kedua kitab itu merangkum ajaran Imam Al-Ghazali dan menjadi rujukan utama di pesantren Nusantara.
Ia berperan besar dalam penyebaran tasawuf Sunni dan tarikat Samaniyah di dunia Melayu. Abdus Somad diperkirakan wafat sekitar 1778 sampai 1789 Masehi dan dikenang sebagai tokoh penting yang membentuk perkembangan tasawuf di Nusantara. Selanjutnya ada Kiai Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Di kalangan ulama atau masyarakat awam, orang sering menyebutnya dengan Mbah Soleh Darat. Kata Darat pada nama akhir beliau karena beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yaitu suatu daerah pantai utara Semarang. Beliau lahir di Desa Kedung, Campleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sekitar 1820 Masehi. Informasi lain menyebutkan beliau lahir di Dukuh Kedung, Campleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan tahun 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Al-Alim Al-Umah Asyishah Muh Soleh Bil Asamarani Al-Jawi Asyafi'i. Nama beliau yang panjang mengindikasikan bahwa beliau seorang ulama besar di Jawa. Beliau memiliki beberapa banyak karya tulis, salah satunya yaitu Kitab Mundiat, Syair Kitab Al-Hikam, dan Lataih Taharom, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Ranari. Ia memiliki nama panjang yaitu Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Beliau diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Nama populernya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin. Lalu Syekh Nuruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam pengetahuan agama saat beribadah haji ke Makkah. Teladan yang dapat dicontoh, peranan Syekh Nuruddin dalam perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat diabaikan. Dia berperan membawa tradisi besar Islam sembari mengurangi masuknya tradisi lokal ke dalam tradisi yang dibawanya, tanpa mengabaikan peran ulama lain yang lebih dulu menyebabkan Islam di wilayah ini. Beliau berupaya menghubungkan satu mata rantai tradisi Islam di Timur Tengah dengan tradisi Islam Nusantara. Karya tulisnya, Syekh Nuruddin juga menulis beberapa kitab khusus untuk melawan aliran Wujudiyah, antara lain Hil Azil, Syifa Al-Qub, Tibyan fi Marifat Al-Adiyan, Hujat Al-Siddiq, Lif Daf As-Sindiq, Asraf Al-Insafi. Yang selanjutnya ada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili, adalah ulama besar Aceh yang lahir pada 1615 di Singkil, Aceh, dan wafat pada 1693. Ia terkenal sebagai penjelas ajaran Islam pertama di Indonesia yang berbahasa Melayu dengan karyanya yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Syekh Abdul Rauf juga merupakan tokoh penting dalam penyebaran ajaran tarekat Syatariyah dan pernah menjabat sebagai mufti kerajaan Aceh. Lalu teladan yang bisa dicontoh dari beliau yaitu yang pertama, semangat belajar hingga ke luar negeri. Yang kedua, moderasi menyeimbangkan syariat dan tasawuf. Yang ketiga, mengajar untuk umat menulis dalam bahasa Melayu. Yang keempat, rendah hati dan sederhana. Lalu yang terakhir, menjaga persatuan bukan memperbesar perdebatan. Lalu karya yang ditulis dari beliau yaitu ada Mir'at Al-Tulab. Yang kedua, Tarjuman Al-Mustafid. Yang ketiga, terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi. Yang keempat, Mawaiz Al-Badi. Yang kelima, Tanfi Al-Masyih. Yang keenam, Kifayat Al-Muhtajin. Dan yang terakhir ada Doqaid Al-Hur. Nah, yang terakhir itu ada Syekh Hamyah Al-Fansuri. Syekh Hamyah Al-Fansuri lahir pada abad ke-16. Beliau berasal dari Baru, Sumatera Utara, sebuah kota kecil di pesisir. Beliau dikenal sebagai ulama sufi yang memiliki pendidikan tinggi. Namun beliau bukan hanya belajar di tanah air saja, tetapi ia juga belajar di Mekah, Madinah, Ayutthaya, Syiam, atau Thailand. Dan perjalanan spiritual dan intelektualnya ini mampu membentuk menjadi sosok yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan Syekh Hamyah Al-Fansuri ini, ia bisa menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Melayu, Jawa, Arab, Hindia,
Syiam, Persia. Beliau adalah pemakai bahasa yang kreatif dan tidak segan-segan meminjam bahasa dari Arab dan Persia untuk dimasukkan ke dalam puisinya. Ini adalah inovasi yang membuat karya-karya Melayu menjadi kaya dan mampu membahas ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Karya-karya Syekh Hamdiah Al-Fansuri ini terbagi menjadi dua, ada puisi atau syair dan prosa atau kitab ilmiah. Nah, yang pertama itu ada puisi atau syair. Beliau dikenal sebagai pelopor dalam penulisan syair di Melayu. Formatnya terdiri dari 4 baris, 1 bait. Di dalam bait itu mengajarkan tentang ajaran Islam dan filsafat secara puitis. Nah, karya-karyanya itu ada syair Si Burung Ungas, syair Dagang, syair Perahu, syair Si Burung Pipit, syair Si Burung Pungu, dan syair Sidang Fakir. Nah, yang kedua itu ada prosa atau kitab ilmiah. Beliau adalah risalah tasawuf yang mengajarkan konsep fikih secara mendalam. Karyanya itu ada Ashraf Al-Arifin, Syarat Al-Asyrikin, dan Kitab Al-Muntahi atau Jimat Al-Muwahhidin. Syekh Hamdiah adalah figur penting dalam sejarah Melayu atau sampai Indonesia. Beliau tidak hanya berekreasi dalam bentuk puisi baru, tetapi juga membawa kekuatan tasawuf dan dakwah Islam ke dalam sastranya. Nah, karya-karyanya mudah diterima oleh masyarakat karena menggunakan bahasa Melayu yang unggul, menjadikan salah satu ulama Nusantara yang karyanya tetap ditelah, dikaji, dan dinikmati sampai saat ini. Baik, sekian, terima kasih storytelling dari Bapak kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.